Halo adik-adikku, salam sehat ya, penuh semangat. Baik, ketemu lagi dengan kakak ya. Kali ini kakak akan coba bahas soal tentang dinamika rotasi. Ya, soalnya seperti ini. Jadi ada dua balok bermassa M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip. Ya, apa yang tanpa slip? Melalui sebuah katrol. Jadi katrolnya nanti ikut berputar, berotasi, ya, tidak slip. Katrolnya itu berbentuk silinder pejal yang massanya 2 kg. Oke, diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali pada balok 1 adalah 12,5 Newton. Ya, kecepatan sudut katrol karena dia berputar, katrolnya dia punya kecepatan sudut 25 rad per sekon dan jari-jari katrolnya adalah 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa rasio massa balok M1 terhadap M2? Jadi pertanyaannya adalah ini ya, rasio M1 terhadap M2. Baik. Ya. Ini termasuk soal dinamika rotasi. Jadi syarat mengerjakannya untuk soal dinamika rotasi kalian harus tahu ya, dinamika rotasi persyaratan rumus yang dibutuhkan adalah sigma hukum Newton 2 ya, tentang gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. M-nya massa, A-nya percepatan. Terus yang kedua adalah sigma torsi momen inersia kali alfa. Sigma torsi momen inersia kali alfa. Terus satu lagi ada ya, hubungan antara A, percepatan linear, percepatan tangensial, dan percepatan sudut adalah A sama dengan alfa kali jari-jari. Gitu ya. Jadi kita memakai 3 itu. Oke, sekarang kita lihat. Kita geser dulu ya, Dek. Kita gambar dulu. Ya, kita gambar ini katrol. Tidak bergerak, jadi diikat dia. Ya. Terus kemudian ada seutas tali yang menghubungkan benda 1 dan benda 2. Ya. Ini di sini ada tegangan tali 1, di sini ada tegangan tali 2. Ya. Tegangan tali T1 di sini katanya sama dengan 12,5 Newton. Oke ya. Di sini pun ada tegangan tali T2. Oke. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya untuk mengerjakan soal ini? Ya. Pertama, Dek, kita pastikan dulu, kita asumsikan ya, gerakannya begini. Si 2 turun ke bawah dengan percepatan A. Yang benda 1 naik ke atas dengan percepatan A juga. Ya, arah geraknya penting kita tentukan. Terus yang kemudian apa? Berikutnya adalah menggambarkan gaya-gayanya secara lengkap. Oke, kita gambarkan ya. Ada berat W1, ada berat W2. Itu arahnya ke bawah. Ini ada tegangan tali T1 yang bekerja pada benda. Jadi ya, T1 yang bekerja pada benda 1. Juga begitu, ada tegangan tali T2 yang bekerja pada benda 2. Lalu di sini kita gambarkan lagi, ada tegangan tali 1 yang bekerja pada katrol, ada tegangan tali 2 yang bekerja pada katrol. Oke ya. Terus kemudian juga yang jangan kita lupa adalah katrol ini berputar, jadi begini putarannya ya, gini putarannya. Secara jarak jam dengan percepatan sudut alfa. Oke. Nah, di sini, Dek, yang paling sentral adalah kita menentukan kecepatannya.
percepatan dia, percepatan ini. Itu yang paling sentral ya, karena mungkin setelah itu kita dapatkan semuanya akan dapat. Nah, kalau untuk soal ini ya, percepatan yang harus kita cari itu memang cukup lama deh ya, cukup lama. Itu belum jadi percepatan yang kemudian nanti kita masukkan persamaan yang ada di sini untuk mendapatkan nilainya ya. Tapi saya potong saja lah ya, saya kasih cara cepat mencari percepatan. Karena kalau itu nggak kita nggak punya alat itu ya, mencari percepatan dengan cepat, maka soal ini akan kamu kerjakan dengan lama ya. Oke, jadi saya pakai cara cepat mencari percepatan ya. Rumus cepat mencari A adalah, sebetulnya kita ambil dari sini deh, A sama dengan sigma M dibagi sigma M. Jadi kita tidak perlu menurunkan lagi untuk mendapatkan percepatan. Itu lama ya, sudah lama, nanti ditambah lagi lama dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita buat rumus cepatnya aja ya. Oke, kita geser dulu. Oke, kita masukkan rumus cepatnya ya. Apa? Kita lihat gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gerak benda ini ya. Ini deh, W2 yang lebih besar kita anggap W1 yang lebih kecil. Jadi sigma ini adalah W2 dikurang W1 ya. W2 nya searah gerak, W1 nya berlawanan gerak, jadi kita buat minus, plus minus ya. Oke, dibagi apa saja sigma M nya, apa saja massa-massa yang bergerak itu, yaitu M1 ditambah M2. Kemudian katrol punnya bergerak, maka kita masukin massa katrol di sini dengan menambahkan konstanta dari momen inersia silinder pecah. Karena kita tahu momen inersia silinder pecah adalah sini ya. Momen inersia silinder pecah adalah setengah kali massa katrol jari-jari kuadrat ya. Jadi ada faktor setengah di sini, kita masukkan ini ya. Oke, kita lihat berikutnya adalah ini ya, kita dapat ini ya, nanti kita uraikan. Nah, kita lihat berikutnya adalah benda satu ya. Kita perhatikan benda satu ya. Lalu kita masukkanlah rumus sigma M, M1 kali A. Apa saja sigma F-nya, apa saja gaya-gaya yang bekerja pada M1, masukin aja dulu. Ada T1, ada W1, M1 kali A. Gitu ya deh ya. Nah, lalu kita plus minuskan. T1 searah gerak, kita pluskan. W1 berlawanan, kita minuskan ya. Oke, kita geser ke atas aja sini ya. Jadi T1 nya kita masukin deh. Nah, ini kita geser ya. Oke, kita geser di sini. T1 nya kita masukkan 12,5 dikurang W1. W1 adalah M1 kali gravitasi ya. M1 kali gravitasi, M1 kali gravitasi gitu ya, sama dengan ini M1 kali A ya. Nah, ternyata deh A-nya ini bisa kita cari ya. A-nya bisa kita cari dengan cara melihat hubungan ya dengan percepatan sudutnya, tinggal dikali R, maka A kita dapatkan 25. Nah, R-nya jari-jari 10 cm jadikan meter, jadi 0,1. Nah, maka kita dapatkan A-nya adalah 2,5 meter. Nah, inilah percepatan tangensialnya ya. Kita dapat, kita masuk sini deh. Jadi nanti 12,5 dikurang ya M1 kali 10 sama dengan M1 kali 2,5 gitu ya. Oke, kita geser dulu deh.
Ini ya 12,5 dikurang M1 kali 10 M1. Nah ini pindahin deh. Jadi 12,5 ya sama dengan gitu ya. M1 2,5 ditambah M1 kali 10 gitu ya. Oke, kita dapatkan 12,5 sama dengan 12,5 M1 karena ini tambahnya adalah 12,5. Oke, kita dapatkan jadi ya M1-nya adalah sama dengan 1 kg. Baik. Kita dapatkan M1-nya. Ya. Nanti untuk kita masukin ke sini. Oke, sekarang berikutnya adalah cari M2. Ternyata kita mengandalkan rumus cepat ini deh. Kalau enggak akan lama ya. Oke, kita masukin ini A-nya deh. A, nanti kita masukin ini W2 adalah M2 kali gravitasi dikurang M1 kali gravitasi per M1 ditambah M2. Oke, gitu ya deh ya. Baik, kita geser lagi deh. Oke, kita masukin ya. A-nya kita masukin deh. Berapa tadi? Kita dapat deh 2,5 sama dengan M2, G-nya adalah 10, jadi M2 10 ditambah dikurang ya M1 udah kita dapatkan deh 1 kali 10 jadi 10. 1 kali 10. Oke, kita masukin M1 1 ditambah M2 yang kita mau cari ditambah setengah kali massa katrolnya 2 ya, massa katrolnya 2 kg, jadi setengah kali 2 kg 1 ya. Oke, kita geser ke atas ini, geser ya. Oke, kita geser lagi deh. Oke, kita geser lagi ya. Kita masukin nih 2,5 sama dengan M2 kali 10 dikurang 10 per gitu ya. 1 ditambah 1 2. Jadi 2 ditambah M2. Oke, ini semua nanti kita pindahkan deh. Yang bawah ini kita pindahkan, kita kurung aja gini ya. Jadi 2,5 2 ditambah M2 gitu ya. Sama dengan ya M2 kali 10 kurang 10. Itu deh ya. Ini kita buka deh. 2,5 dikali 2 5 ditambah 2,5 M2 sama dengan M2 10 dikurang 10. Lalu kita kelompokkan. Ini kita pindahkan 10 jadi 5 ditambah 10 dan yang ini kita kelompokkan deh M2 10. Ini kita pindahkan jadi minus ya. Minus berapa? Minus M2 2,5. Ini kita jumlahkan jadi 15. Ini kita kurangkan jadi 7,5 M2. Nah, kita dapatkanlah M2 ini sama dengan 15 dibagi 7,5 yaitu 2 kg. Oke, dapat ya? Begitu nyari M2 nya. Lalu pertanyaan adalah rasio M1 terhadap M2. Oke, pertanyaannya adalah kita geser dulu deh. Kita geser. Pertanyaannya adalah rasio M1 terhadap M2 berapa? Gitu ya. Oke, tinggal masukin aja kan itu di tempatan tadi ya. Sudah kita dapatkan, jadi M1 banding M2 adalah 1 kg berbanding 2 kg. Kita bandingin ya. Oke, kita catat kilogramnya, maka kita dapatkan adalah 1 banding 2. Oke. Itu ya adik-adikku sekalian ya. Begitulah cara mengerjakan soal ini. Bayangkan kalau kalian tidak punya rumus cepatnya, akan bertambah lama lagi kalian di sini ya, mencari rumus percepatan itu akan lama di situ. Oke, untungnya kita potong, ingat rumus cepatnya aja ya, gampang diingat kok ya. Setelah itu akan lebih cepat nanti kamu mengerjakan soal ini karena dengan bantuan rumus cepat tadi. Oke, segitu aja dulu adik-adikku, sampai ketemu lagi, bye.